guys, jumpa lagi dengan saya Faiz Virus. Kali ini mungkin bukan review ya, kita berbagi cerita aja mengenai penggunaan bahan bakar ya. Sebelumnya motor saya itu selalu pakai Pertamax, cuman setelah ada kenaikan harga Pertamaxnya, saya rasain ada perubahan performa dari motor ya. Motor itu ngeden dan kalau pagi-pagi itu selalu timbul knocking yang ditandai mesin motor itu bergetar dulu. Motor harus panas baru dia bisa normal. Sehingga kalau pagi-pagi saya nyalain, paling saya geber-geber sebentar dulu biar mesin agak panas. Habis itu dia motor lancar lagi ya. Dan yang jelas konsumsi bahan bakar pun dia semakin boros. Bukan karena dari harga yang semakin meningkat, tapi emang konsumsi bahan bakar yang saya rasakan semakin boros. Mungkin banyak orang yang bakal beranggapan itu karena kita biasa beli misalnya 50.000 dapatnya sekian, sekarang beli 50.000 dapatnya beda ya. Tapi nggak kayak gitu ya. Kalau saya beli Pertamax itu selalu saya targetin, udah punya hitungannya nih. Kalau misalnya di angka garis stripnya ini tinggal sisa 2, saya udah punya hitungan sendiri untuk biar jadi full ya. Yang biasanya saya ngisi itu 50.000, saya naikin 60-70.000 biar si tripnya ini naik. Karena saya udah pakai tangki yang 8 liter ya. Jadi saya udah punya hitungannya sendiri. Pokoknya ini isi tangkinya itu pasti sesuai, bukan dari segi harga ya. Jadi untuk harga versus literan kita kesampingan, tapi kita emang lebih bahas dari konsumsinya. Seperti yang kalian ketahui juga, kalau di AIRS tuh ada F-ring buat fuel konsumsinya. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, pada saat masih pakai Pertamax kemarin-kemarin, itu konsumsi emang saya rasain boros banget. Ada kisaran cuman di 30 km per liter. Itu kondisi jalan yang nggak terlalu macet. Dan kalau macet sih saya pernah dapat di angka 27 km per liter. Akhirnya motor kan kerasa boros banget, apalagi setiap hari selama hari kerja ya, sampai Jumat itu masuk terus. Jadi terasa banget pengeluaran untuk beli Pertamaxnya. Dan waktu minggu kemarin saya balik ke Sukabumi, itu motor benar-benar kerasa ngeden banget. Akhirnya saya coba lakukan beberapa settingan CVT, saya sesuaikan lagi. Tapi hasilnya ya nggak beda jauh lah. Masih gitu-gitu juga motor terasa ngeden. Akhirnya bensin pun jadi boros ya. Karena kan kita pengen motor kenceng, akhirnya kita geber gas terus. Nah itulah yang membuat motor saya ini jadi boros. Sempat saya vonis itu yang bermasalah di sistem pengapian. Businya kan pakai bris X-Line udah cukup lama juga. Saya kirain dari situ atau malah dari injektornya. Tapi kemarin saya cobain gantilah si Pertamax pakai sel super, karena kan oktannya sama di angka 92. Jadi saya pakai sel. Sensasinya pertama, tarikan motor itu langsung berubah ya guys. Jauh lebih enak daripada sebelumnya. Karena performa motor udah membaik, sehingga konsumsi bahan bakar pun menjadi baik juga ya. Walaupun secara hitungan itu masih 11-12 lah, bedanya dikit. Ini sekarang di angka 33,3 km per liter ya. Padahal kemarin bisa sampai 35 atau 34 si konsumsinya dengan kondisi jalan yang nggak terlalu macet. Tapi kalau macet-macetan ya angkanya nggak beda jauh dari sebelumnya ya, masih di bawah 33. Emang ini masih hitungan boros banget ya, karena ini baru ke 2 kalinya saya pakai sel. Udah kemarin udah hampir habis, saya isi lagi. Jadi mungkin buat konsumsi masih belum terlalu ngaruh. Yang jelas yang sangat berpengaruh banget adalah dari segi performanya yang cukup lumayan enak ya. Hitungannya kayak gini ya. Dari kecepatan yang sebelumnya saya buka gas 50 km pakai Pertamax, dan begitu pakai sel dia ada peningkatan 10 km di bukaan gas yang sama. Otomatis di sini kita bisa simpulkan bahwa dengan menggunakan sel ini performa motor itu jadi semakin baik ya daripada saya pakai Pertamax. Awalnya sih saya pikir itu cuman perasaan saya aja sih, Pertamax ini semakin boros. Tapi setelah saya posting di Facebook, ternyata
teman-teman saya pun merasakan hal yang sama. Setelah pakai Pertamax yang sekarang, mereka merasakan kondisi motor itu semakin boros. Walaupun mereka isi full tank, jadi habisnya itu jauh lebih cepat daripada sebelumnya, sebelum harga naik ya. Di sini saya bukan menjelekkan dari produk Pertamaxnya, cuman yang saya rasakan sendiri dan teman-teman saya, bahwa dengan kondisi yang sekarang pakai Pertamax itu agak aneh ya, dari segi konsumsi dan dari segi performanya. Dan akhirnya teman-teman saya pun beralih coba pakai Shell, hasilnya pun sama ya, dari segi performa dan keiritan malah jauh lebih irit. Jelas iritnya itu pasti dipengaruhi dari segi performa, dia nggak usah capek-capek geber motor biar dapat tenaga yang diinginkan, buka gas sedikit aja udah enak, makanya konsumsi jauh lebih hemat ya si bensinnya ini. Dan masih banyak hal lain ya yang sebenarnya bisa dibahas, termasuk dari kondisi busi aja. Teman saya dia motornya pakai open looper pun udah settingan paling irit, businya malah jadi hitam. Seperti settingannya itu kebiasaan, termasuk di motor saya pun sama ya. Pas pakai Pertamax si busi ini malah keseringan hitam. Padahal biasanya ya, kalau tanpa open looper, ini kabel open looper saya biasa lepas pasang ya, itu si busi motor Aerox saya itu cenderung lebih putih. Jarang banget dapet yang kebasahan, tapi yang kemarin ini terlalu basah juga settingannya, sehingga membuat performa motor saya pun menurun. Dan hal lainnya nih, yang mungkin gak kalah penting ya, di saat penggantian oli, biasanya kalau pakai Mavic itu saya ganti di 1500 masih merah, tapi dia cenderung hitam, sepertinya kena FD ya. Dan ini udah beberapa kali saya ganti dan sepertinya emang itu masalahnya. Pakai Pertamax jadinya oli saya itu kena FD, dan ini juga udah bentar lagi mau ganti oli. Saya tetap pakai Mavic Genesis, dan kita lihat setelah saya pakai terus-terusan Shell apakah kena FD lagi atau enggak. Jadi nanti kita lihat aja, set full pakai Shell, terus nanti saya ganti oli, mudah-mudahan masih bisa di minggu ini, dan kita lihat hasilnya apakah nanti kena FD atau enggak. Ya tinggal kalian tungguin aja review lainnya, termasuk review penggunaan dari oli Mavic Genesis ini. Nanti saya akan update lagi ya guys. Oke guys, segitu dulu ya pembahasannya. Nanti kita akan lanjutin lagi pembahasan mengenai bahan bakar ini dan pembahasan olinya di video saya selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.